Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nurhasana dari Program Ilmu Administrasi Negara UPBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi digitalisasi pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten Bandung. Dalam proses digitalisasi pelayanan publik, kita sering menemukan berbagai hambatan yang membuat layanan digital belum berjalan optimal. Permasalahan ini sebenarnya banyak dibahas dalam teori penelitian para ahli. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana seperti jaringan internet yang tidak stabil, perangkat komputer yang minim, atau wilayah desa yang belum terjangkau oleh sinyal. Masalah ini dijelaskan dalam teori infrastruktur readiness oleh Hicks yang menyebutkan bahwa transformasi digital akan gagal jika infrastruktur dasar belum memadai. Penelitian-penelitian e-government di Indonesia juga menunjukkan hal yang sama, bahwa tanpa jaringan dan perangkat yang memadai, digitalisasi hanya akan menjadi konsep, bukan praktik. Yang kedua adalah kurangnya kompetensi atau kapasitas SDM. Menurut Digital Capability Framework oleh Scalmo dan Williams, transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat. Ketika sumber daya manusia belum menguasai teknologi, maka layanan digital tidak akan bisa digunakan secara optimal dan dapat berpotensi mengalami kesalahan operasional. Yang ketiga adalah minimnya partisipasi masyarakat. Ini sejalan dengan teori citizen engagement oleh Einstein yang menjelaskan bahwa masyarakat akan berpartisipasi hanya jika mereka merasa mampu, memiliki akses, dan memahami manfaat dari suatu program. Dalam konteks digitalisasi, rendahnya literasi digital membuat masyarakat enggan menggunakan layanan berbasis aplikasi atau website. Lalu yang keempat adalah kurangnya komunikasi dan sosialisasi yang sering terjadi yang dapat menjadi faktor penghambat utama. Menurut teori Communication for Development dari UNICEF dan pemikiran Rogers dalam Diffusion of Innovation, inovasi hanya bisa berhasil jika ada proses komunikasi yang konsisten, jelas, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tanpa sosialisasi yang baik, aplikasi digital akan dikenal hanya oleh segelintir orang. Untuk mengatasi berbagai masalah tadi, banyak ahli dan penelitian menawarkan strategi inovasi kolaboratif. Konsep collaborative governance dari Ansel and Gash menjelaskan bahwa keberhasilan program publik termasuk digitalisasi sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lokal. Kolaborasi memungkinkan solusi-solusi kreatif yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan digitalisasi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut manusia, budaya, organisasi, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan manfaat teori-teori tersebut dan mendorong kerjasama lintas pihak, digitalisasi pelayanan publik bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk menggambarkan situasi digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Bandung, mari simak video berikut ini. Berdasarkan video tersebut, dapat terlihat bahwa operator pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Bandung sedang memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat terkait menggunakan aplikasi BDS. Operator tampak menjelaskan alur penggunaan aplikasi, membantu masyarakat dalam mengisi data, serta memastikan bahwa setiap proses sesuai dengan prosedur. Situasi ini menunjukkan bahwa pelayanan dilakukan secara langsung, komunikatif, dan berorientasi pada kemudahan
kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Selain itu, video tersebut juga menggambarkan bagaimana petugas memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan. Penggunaan sistem aplikasi BDS juga memungkinkan pelayanan yang lebih efektif, akurat, dan transparan. Operator pun terlihat berperan aktif dalam memberikan pendampingan agar masyarakat dapat memahami cara kerja aplikasi tersebut dengan baik. Selanjutnya, kita juga lihat video berikut ini. Halo warga Dukcapil, sekarang pengajuan dokumen kependudukan bisa kamu lakukan secara online lewat aplikasi BDS. Yuk simak caranya dalam video ini. Pertama, pastikan wargi sudah memiliki aplikasi Bedas Digital Service atau buka di website bds.bandungkap.go.id. Kalau wargi belum punya akun, klik lambang profil di pojok kanan atas dan pilih daftar. Lalu isi data diri lengkap seperti email, nama, nomor HP, dan password. Setelah login, wargi akan masuk ke halaman utama. Selanjutnya, pilih menu administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk layanan tingkat dinas kependudukan dan pencatatan sipil, tersedia pilihan KK baru karena pindah antar kabupaten atau kota, surat keabsahan akta, surat keterangan pindah WNI antar kabupaten atau kota, dan validasi NIK. Sedangkan di tingkat kecamatan, tersedia layanan akta kelahiran, akta kematian, booking antrian cetak KTP, cetak ulang kartu keluarga, KK baru karena pernikahan, KK baru karena perceraian, KK baru karena pindah antar desa atau kecamatan, KK baru karena pisah kakak, KK hilang atau rusak, tambah anak baru lahir ke kakak, update atau perubahan elemen data kakak, dan surat pindah antar desa dan kecamatan. Pilih salah satu layanan yang wargi butuhkan, lalu klik ajukan pelayanan. Isi seluruh formulir dengan lengkap dan benar, pastikan yang bertanda bintang sudah diisi ya. Kalau semua data sudah diisi dan berkas diunggah, klik buat permohonan. Selamat, permohonan wargi berhasil dikirim. Untuk memantau permohonan, buka menu riwayat di halaman utama. Di sana wargi bisa lihat status pengajuannya, mulai dari baru, proses, disetujui atau ditolak. Jika status permohonan wargi disetujui, wargi akan menerima QR Code via email dalam waktu 1-3 hari kerja. QR Code dapat dicetak di mesin ADM. Mudah dan cepat, gunakan aplikasi BDS untuk pengajuan layanan admin Duk dari mana saja. Berdasarkan video tersebut, terlihat bahwa tayangan tersebut memberikan tata cara penggunaan aplikasi BDS melalui smartphone. Adanya video panduan seperti ini sangat membantu masyarakat dalam memahami langkah-langkah penggunaan aplikasi secara mandiri. Masyarakat dapat melihat secara langsung setiap menu, fitur, dan proses yang perlu dilakukan, sehingga meminimalkan kesalahan dan mempercepat pengurusan layanan administrasi kependudukan. Video tutorial ini juga memberikan kemudahan bagi pengguna yang belum familiar dengan teknologi, karena penjelasan visual cenderung lebih mudah dipahami dibandingkan instruksi tertulis. Dengan adanya panduan ini, masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor Disduk Capil, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan tenaga. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.